Ya, itu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaan, apakah pembahasan yang akan dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini juga akan berdampak kepada kemerdekaan Palestina. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Prof. Makarim Wibowo, ya, maksud kami Prof. Makarim Wibisono yang merupakan Dubes Republik Indonesia untuk PBB periode 2004-2007. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga sudah hadir pula bersama kami Hasibullah Sastrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Hasibullah. Ya. Selalu. Dan juga sudah terhubung bersama kami Pak Oleh Soleh yang merupakan anggota dari DPR RI. Selamat malam Pak Oleh. Selamat malam Indonesia. Ya. Selamat malam Bapak-Bapak, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik karena dalam satu dekade ataupun 10 tahun terakhir, akhirnya Presiden Republik Indonesia secara langsung menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 saat ini. Tentunya ini menjadi peranan yang penting ya, Prof. Menurut Anda, apakah peranan dari Presiden Republik Indonesia ini adalah akan memberikan pidato yang ketiga urutannya? Ini bagaimana menurut Anda? Apakah ini memberikan dampak yang luar biasa bagi negara internasional? Ya, saya rasa kesempatan yang saat ini sangat besar artinya buat Indonesia. Pertama kali ya, bahwa perwakilan speaker yang diwakili langsung oleh presiden atau kepala negara itu merupakan suatu perwakilan yang utama. Ya, nah lain dengan perwakilan yang disampaikan oleh wakil presiden atau menteri luar negeri atau duta besar ya, itu merupakan perwakilan yang nomor 2 lah gitu ya. Nah kedua juga kita lihat bahwa selama 10 tahun Indonesia tidak pernah mengirim kepala negara atau presiden ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang Majelis Umum PBB. Jadi ini pertama kali setelah 10 tahun ya, jadi ini merupakan suatu hal. Ketiga, jadi pada saat sekarang dilakukan Majelis Umum PBB yang ke-80 ini, itu di saat konstelasi politik global ini lagi bergeser. Bergeser ya. Di mana kita melihat ya bahwa tadinya supremasi Amerika Serikat itu ada di mana-mana ya, tapi sekarang sudah mulai bergeser ya. Dan kedua kita lihat juga bagaimana peranan Perserikatan Bangsa yang dulu itu bermain secara canggih ya dalam mengatasi masalah-masalah dunia. Sekarang boleh dikatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa itu terpecah ya, karena tidak ada konsensus di antara P5 atau permanent member yang 5 terhadap isu-isu yang berkembang ya. Oleh karena itu tidak terjadi konsensus, tidak ada terjadi keputusan yang bermanfaat untuk masyarakat internasional. Nah, sekarang saya rasa banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan oleh presiden kita ya. Pertama kali ya kita bisa melihat bahwa presiden kita bisa menyampaikan bagaimana Indonesia sekarang dari kedepannya itu terhadap masalah-masalah yang menyangkut mengenai perdamaian dan keamanan internasional. Kedua juga bisa melihat bagaimana menyampaikan kepada masyarakat internasional mengenai program-program Indonesia yang ingin membangun bangsanya dan juga sekaligus untuk membangun perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang ketiga juga kelihatannya Bapak Presiden itu juga ingin memberikan semacam penekanan terhadap pentingnya kerjasama multilateral. Ya, karena sekarang ini kan banyak dikatakan unilateralisme sekarang mulai sering terjadi. Ya, keputusan-keputusan yang tidak bersifat multilateral itu mulai sering terjadi. Oleh karena itu, bagaimana mengembalikan ya proses politik internasional kembali kepada multilateralisme yang ada. Jadi saya rasa marilah kita dukung ya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini. Baik, Pak Oleh, dari kacamata Komisi 1 DPR RI, menurut Anda bagaimana peranan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan apa diplomasi utama yang sedianya harus dijunjung dan juga dibawa ke kancah internasional, Pak Oleh? Kehadiran Pak Presiden di sidang umum PBB ini merupakan sebuah kesempatan emas tentunya bagi Indonesia dan tentunya bagi negara-negara
Islam terkait situasi perang di Timur Tengah. Banyak hal isu tentunya yang perlu disampaikan di forum PBB. Soal isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, keamanan dan perdamaian, kerjasama ekonomi, dan yang paling pokok adalah tentang isu-isu kemanusiaan. Namun demikian, pada sisi saat ini sedang geopolitik dan tentunya eskalasi perang di Timur Tengah dan di Eropa, di Rusia bersama Ukraina, maka titik berat yang harus digelorakan, yang harus disuarakan oleh Pak Presiden tentunya soal bagaimana PBB dengan segala upaya, satu, untuk memberhentikan daripada perang yang ada di dunia ini, memberhentikan genosida dan yang lain-lain. Yang kedua, untuk membahas karena dulu, memang sekarang ini isu setiap yang penting adalah sidang dari di PBB ini kondisi di Palestina itu yang tadi kami harus garis bawahi, dan juga ini menjadi salah satu yang paling penting, artinya pembahasan masalah kemanusiaan dan juga geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Pak Hasibullah, ini Anda melihatnya, apakah dengan adanya pembahasan ini, terutama dengan adanya negara-negara yang sebelumnya mendukung dan juga mundur, realisasi terhadap kemerdekaan Palestina ini sepertinya akan menjauh atau sudah di depan mata? Ya, saya rasa kalau kita lihat momentumnya sekarang, memang ini ada kesempatan emas sangat besar untuk saya menyebutnya sebagai penyakit peradaban modern untuk disembuhkan, yaitu soal konflik Palestina-Israel yang kalau kita bicara dalam konteks PBB, bahkan peradaban modern, saya sudah katakan sebenarnya hampir di segala lini itu berjalan dengan sukses. Tapi begitu menyangkut soal konflik Palestina-Israel, ternyata ini adalah penyakitnya. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai universal, tentang PBB, bahkan sistem hukum internasional, itu nyaris lumpuh di depan persoalan konflik Palestina-Israel. Dan kita lihat dalam perkembangan 2 tahun terakhir ini betul-betul tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana negara-negara yang secara tradisional mendukung Israel misalkan belakangan juga berbalik arah dan mendukung Palestina. Oleh karena itu menurut saya ini adalah momentum emas yang harus diambil terutama oleh Bapak Presiden Prabowo, yang saya rasa semua kita adalah sepakat bahwa ini adalah panggung yang sangat istimewa karena semua bangsa akan senang pemimpinnya bisa tampil di sini. Tapi pada waktu yang bersamaan memang seperti disampaikan oleh Prof. Makarim, ini harus disampaikan hal-hal yang kuat, tapi sekaligus juga kontekstual dan implementatif. Implementatif itu artinya harus diambil dari pengalaman-pengalaman Indonesia. Nah oleh karena itu misalkan tadi banyak isu yang mengemuka soal Palestina tadi, itu harus betul-betul diambil, didorong sebagai momentum dan dikaitkan dengan konteks globalnya, yaitu kenapa Palestina menjadi masalah seperti sekarang? Karena itu ada kaitan dengan katakanlah soal tatanan dan sistem yang berlaku di PBB. Yang selama ini sistem vetonya diharapkan justru untuk tidak melanjutkan ketidakadilan. Tapi justru sistem veto menjadi kayak semacam sumbatan kemanusiaan. Bayangkan 142 negara mendukung negara Palestina di Majelis Umum, hanya 10 yang menentang, 12 yang abstain, tapi ternyata ini tidak mengejawantah sebagai pandangan dunia. Justru dia mentok ketika dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Artinya apa? Sistem veto menjadi masalah. Dia bukan menjadi kayak semacam kalau dalam medis mungkin kelenjar gening betai yang bisa menahan sebuah infeksi, tapi justru dia menjadi kayak semacam sumbatan sekali lagi, sehingga membuat tadi kemanusiaan itu tidak tersalurkan secara seharusnya, sehingga menjadi sebuah tragedi. Sekarang kita lihat di Gaza, di Yaman, di Iran, di Syria, di Sudan, dan di banyak lagi tempat-tempat lain yang sebenarnya berdampak dari tadi tentang penggunaan veto itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan belum apa-apa ini kita ketahui, Prof. Makarim,
Amerika Serikat sudah memveto resolusi Dewan Kehormatan PBB. Apakah sidang Majelis Umum PBB nanti akan benar-benar bisa terlaksana ditahan ya Prof? Nanti kami akan tunggu jawabannya. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali.